para pemimpin dari tingkat yang paling rendah sampai atas, para ulama itu bukan benci, bukan tidak senang dengan Anda. Pengennya ulama Anda husnul khatimah, masuk surga sama-sama, bahkan Anda memimpin kami masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-mukarramun, para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang segar ini kita masih bisa bangun bersama-sama untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah yang tentunya tidak gampang bangun di saat hujan gerimis di sedikit-sedikit, yang enak narik selimut, tapi alhamdulillah kita bisa bangun. Kita sambung kajian pagi ini bersama hadis-hadis Rasulullah SAW yang terhimpun dalam kitab Fathul Bari, yang memang kita dianjurkan dan dituntut, diperintahkan untuk membaca hadis-hadis Nabawi secara tuntas. Namun kitabnya cukup banyak, ada 14 kitab hadis yang menghimpun sabda Nabi dari beliau diangkat menjadi Rasul sampai dengan beliau wafat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama terus berusaha memudahkan agar umat ini dapat membaca kitab-kitab tersebut, dan ada salah satu ulama dari Syria, dari Syam, itu bekerja keras 20 tahun mendata kembali, membaca seluruh kitab tersebut, dan hadis-hadis tersebut ternyata banyak yang diulang dari satu kitab ke kitab yang lain. Misalnya kitab hadis innamal a'malu binniyat itu 14 kali diulang di 14 kitab tersebut. Nah, oleh Syekh Muhammad Saleh Asy-Syami, dia mencoba untuk meringkas, tidak ditulis 14 kali, cukup satu kali, dan alhamdulillah terhimpun ternyata 3.000 hadis, ya. Nama kita dia susun dalam satu kitab yang diberi nama Ma'alimus Sunnah. Nah, kalau bisa bapak-bapak, saya sudah pesan sama teman yang ada di Mekah, tolong saya minta naskah yang manual, karena sekarang memang sudah dikirim dengan naskah yang digital. Saya sudah dikirim naskah digitalnya, tapi karena kebiasaan kita dan kitab-kitab manual, buku-buku manual, rasanya kalau baca kitab digital buat saya yang tidak terlampau paham dengan IT terasa agak canggung dan kikuk begitu. Maka saya minta beliau, saya yang sedang ada di Indonesia, mudah-mudahan nanti setelah haji dan musim haji ini bisa berangkat seluruhnya jemaah haji di seluruh dunia, kita bisa berangkat dan kita bisa bawa pulang kitab tersebut dari sana. Ma'alim Sunnah namanya, 3 jilid, 3.000 hadis. Yang ada uang boleh beli naskahnya, kalau tidak cukup download saja kitab digitalnya.
Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin. Babu zulmun duna zulmin. Bab ini pada menyatakan kezaliman di bawah kezaliman. Jadi ada zalim yang memang benar-benar zalim, ada di bawah zalim. Ada yang namanya kufur duna kufrin, ada kufur yang tidak sampai disebutkan dalam hadis tersebut dia keluar dari agama Islam. Ada juga zulmin duna zulmin, zulmun duna zulmin, kezaliman yang di bawah, karena kezaliman ada yang paling atas, ya, stratanya atau tingkatannya. Haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah haddatsana qala wa haddatsani Bishrun qala haddatsana Muhammad an Syu'bah an Sulaiman an Ibrahim an Alqamah an Abdillah qala lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanan bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayuna lam yadlim nafsahu fa anzalallahu inna syirka la zulmun azim. An Syu'bah an Sulaiman an Ibrahim dari Syu'bah dari Sulaiman dari Ibrahim an Alqamah dari Alqamah an Abdillah dari Abdullah qala berkata dia walamma nazalat tatkala turun firman Allah alladzina amanu adapun orang-orang yang beriman walam yalbisu dan tidak mencampur adukan tidak mengkontaminasikan imanahum iman mereka bidzulmin dengan perbuatan zalim ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka itulah bagi mereka itulah keamanan, jaminan yang luar biasa. Wa hum muhtadun, mereka itu adalah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala bersabda berkata ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam berkatalah rasa gelisahlah ya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuna lam yadlim nafsahu, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya. Fa anzalallah, maka Allah menurunkan ayat berikutnya inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya perbuatan syirik adalah kejahatan yang sangat besar. Nah inilah yang tentunya beda. Zalim yang ini adalah zalim yang paling tinggi, kejahatan yang paling tinggi adalah syirik dalam masalah keyakinan kita ini. Kenapa? Karena kalau perbuatan syirik bapak-bapak, ibu-ibu, itu Allah tidak ampuni. Ya, karena kita menduakan Allah, menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan sesuatu apapun, itu nanti Allah marah. Kemarahannya itu dia tidak memaafkan kepada mereka yang menyekutukannya, yang menduakannya, yang menyamakannya. Nah, menyekutukannya, menduakannya, menyamakannya dengan apa? Nah, sangat banyak nanti. Hati-hati, ya. Menyekutukan takut kita kepada sesuatu, kita takut sama Allah, ya, harus melebihi takut kita kepada yang lain-lain. Seperti sudah 2 tahun kita berhadapan dengan
virus dengan bakteri mah bertahun-tahun. Ya. Kita boleh takut dengan virus, tapi jangan sampai kelewatan takutnya kepada virus melebihi takut kita kepada Allah. Artinya kita mau sholat subuh nih takut ada virus, enggak, jangan begitu. Kita sudah diajarkan, dibimbing oleh Nabi kita Muhammad SAW agar virus-virus tersebut bisa menghindar dari kita, bukan kita menghindar dari dia. Pastinya itu kita tidak boleh nabrak-nabrak, makanya prokes tetap dijaga. Cuci tangan, kita bukan cuci tangan doang tadi subuh, mandi pure ya pakai sabun, alhamdulillah. Bukan tangan doang yang kita cuci, tapi seluruh sekujur tubuh badan kita sudah mandi dan sudah bersihkan. Makanya umat Islam itu adalah, kalau dia disiplin dengan agamanya, adalah umat yang paling disiplin dengan prokes, dengan protokol kesehatan. Karena dia coba, kenapa kita disunahkan mandi kalau kita mau kumpul dengan orang? Di samping tadi prokes, supaya tidak ada iza, tidak menyakiti teman kita yang ada di samping kita karena BB kita. Kan luar biasa itu. Nah, di sini sekali lagi takut, oke. Tapi yang sampai melebihi takut kita kepada Allah, di mana Allah perintahkan salat subuh. Kita bangun salat subuh, kita siapkan dengan prokesnya, tentu tadi dengan ke kamar mandi dan seterusnya, rapi, kita pakai baju yang rapi, bajunya juga yang bersiapan. Berangkatlah kita. Bahkan ada salah satu orang tua kita, subhanallah, walaupun dia masih ada wudunya, jalan sekedar dari tenda di Mina menuju tempat lontar, itu tendanya nggak jauh, tenda maktab 116, 115, 100, itu dekat sekali, nggak jauh. Tapi dia untuk menghindar debu-debu yang berserakan di jalan, tetap dia wudhu kembali. Saya tanya Pak Haji, Pak, kan belum batal wudhunya? Belum memang, tapi khawatir ada debu-debu yang berserakan, yang juga ada unsur najisnya. Kan najis itu erat dengan bakteri dan kuman dan virus gitu. Makanya luar biasa, dia wudhu kembali. Di sanalah ada tajdidul wudhu sunnah gitu. Memperbarui wudhu adalah sunnah. Disinilah bapak-bapak yang dimaksud syirik, bukan kalau syirik. Kalau zalim di sini adalah zalim melakukan persyirik yang memang berat betul. Karena para sahabat waktu itu bingung, ya Allah, gimana saya nggak aman dong hidup ini? Kenapa? Karena pagi-pagi kadang-kadang kita menzalimi diri kita, harusnya bangun nggak bangun. Kan hak badan kita pagi-pagi ini kita harus bangun. Kita nggak bangun, kita zalimi diri kita, itu zalim. Kenapa? Karena dengan bangun kita akan mendapatkan porsi udara yang masih segar. Apalagi kalau bisa bangun jam 2:30 malam, tidak hujan, kita sholat di open air, di atas rumah yang paling atas lantainya, yang dicor tentunya. Kayak masjid kita ini di atas. Itu kalau lagi tidak hujan, Pak, udaranya bagus, bangun sholat di situ afdolnya. Kenapa di open air? Supaya jiwa kita, badan kita, bagian ruh kita, bagian dalam badan kita mendapatkan porsi udara yang langsung kita hirup tanpa campuran apa-apa. Betul-betul masih betul fresh. Nah, itu namanya kita sayang sama badan kita. Kita tidak jahat dengan bagian tubuh dalam kita. Nah, kalau kita tidak bangun, itu kita jahat sama bagian dalam badan kita. Karena bagian dalam kan nggak ada yang nyuci, Pak. Nggak dipakai sabunin, nggak bisa disabunin kan bagian dalam. Bagaimana membersihkannya? Salah satunya adalah lewat udara. Luar biasa udara, Pak. Jangan pun sekedar minyak-minyak yang ada dalam tubuh kita. Jangan pun sekedar batu-batu ginjal yang ada dalam
ginjal seseorang, itu subhanallah sampai besi yang begitu kuat di udara itu bisa berkeping-keping, Pak. Itu udara. Makanya kita bagi Pak, sayangi kita, jangan dijahatin. Bangunlah 2:30. Ya kalau tidak bisa tiap malam, ya paling tidak ya seminggu sekali gitu loh bangun. Jam 2:30, 2:30 bangun. 3:30 paling lambat bangun. Ya, kasih, jangan dijahati. Ya, zalim itu kan jahat. Jangan dijahati. Nah, paling kan kalau itu masih jadi zalimnya zalim untuk sebatas dunia, Pak. Kalau kita tidak bangun, nanti bisa jadi kekuatan organ tubuh kita yang di dalam itu tidak sekuat mereka yang memang memberikan gizi pagi-pagi itu. Tapi kalau syirik itu adalah bukan sebatas segitu, tapi membakar sekutu tubuhnya, dan sepanjang yang selama-lamanya di neraka kan jahat benar gitu. Kalau cuman tadi tuh jahatnya kan sedikit tuh ya. Pertama bisa jadi cuman di bulan ini kita tidak bangun, bulan depan kita bisa bangun, atau di minggu ini minggu depan kita bisa bangun. Itu kejahatannya tidak seperti kejahatan perbuatan syirik yang tadi itu, menyekutukan Allah dengan benda, dengan sesuatu, dengan barang, dengan hawa nafsu segala macam. Itu nanti jahat betul orang itu. Kenapa? Karena dia bakar tubuhnya sepanjang-panjangnya di alam, di neraka nanti. Ya, kenapa? Inna syirka la dzulmun adzim, karena perbuatan syirik adalah kejahatan yang paling besar benar. Tapi kalau tadi kayak tadi mata, jangan berbuat zalim sama mata, jangan berbuat jahat sama mata. Mata itu dikasih jatah. Kalau udah malam, Pak, malam itu kan waja'alnal laila libasa, kami jadikan kalau malam untuk pakaian. Nah, kalau udah malam, kita jangan sampai tidur lewat dari jam 00. Sebelum jam 00 kita sudah tidur. Sebelum 12 kita sudah tidur. Kenapa? Kalau kita nanti lakukan itu, kita berbuat jahat sama mata kita. Yang efeknya apabila mata tidak kita kasih jatah yang pas, maka efeknya kemana-mana. Itu jahat namanya, sama badannya sendiri. Tetapi kejahatan itu tidak sebesar jahatnya syirik. Kenapa? Karena itu sebatas di dunia. Mungkin karena kekuatan fisiknya jadi kurang kuat, atau naudzubillah cuma sekedar sakit. Setelah sakit dia meninggal masih masuk surga. Karena dia malam ada tugas terus, memang tugasnya malam, hanya ya mau nggak mau. Ini namanya zalim kepada mata. Seharusnya kasih jatah mata, tidur udah. Ya paling lambat jam 11 malam. Makanya di pondok pesantren itu jam 10 bel sudah dibunyikan, teng. Ngapain? Segera kembali ke tempat tidur masing-masing, ya, wudhu, terus masing-masing ke kamar tidur, terus tidur. Dimatikan lampu, kalaupun tidak, itu bagian keamanan keliling. Nah, jangan sampai ada anak-anak yang belum tidur, karena nanti itu kalau kebiasaan itu berlanjut, itu menzalimi matanya yang berefek kemana-mana. Jangan berbuat zalim kepada telinga dan seterusnya begitu. Kita punya organ tubuh, jangan dijahatin, jangan dizalimi, itu jangan dijahatin, jangan dianiaya, ya, jangan hak-haknya tidak diberikan. Nah, di sini betapa jaminannya kan, memang kalau kita tidak berbuat zalim, nah jaminannya keamanan. Artinya kita akan masuk surga, Pak. Kalau kita tidak berbuat syirik, seberapapun dosa orang tersebut, masih ada peluang untuk masuk surga, dan mereka mendapat bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah, walaupun olahraganya bagus, prokesnya bagus, gizinya bagus, tapi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu,
maka orang tersebut akan sangat kasihan. Ya, rumahnya yang besar, kendaraannya yang bagus, kemudian hartanya yang banyak tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dia akan kekal berada di dalam api neraka. Nauzubillah. Haddatsana Sulaiman Abu Rabi' qala haddatsana Ismail ibnu Ja'far qala haddatsana Nafi bin Malik bin Abi Amir Abu Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun idza haddasa kazzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nauzubillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda memberikan arahan hati-hati, ayatul munafiqi salasun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Munafikun itu orangnya, nifakun itu barangnya. Apa nifak? Nifak itu bolong dalamnya. Makanya kalau Bapak ke Mekah itu, kalau kita lewat dari Jiyad menuju Aziziyah Selatan, itu ada terowongan cukup luas, disebutnya terowongan itu nafak. Ada rongga di dalamnya, itu nifak. Bahasanya adalah terowongan. Nah, sosoknya muslim tapi hatinya tidak muslim, itu munafik. Nauzubillah. Nah, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzdzaba, kalau ngomong itu bohong. Ya, bahasa sekarang Pak, itu namanya ada cari muka. Ada lagi kalau di televisi dan di radio atau di medsos sering kita dengar, itu mereka sedang membuat pencitraan biar berkesan kelihatannya dia orang baik dan orang peduli. Ya, omongannya Masya Allah sangat manis, tapi sebenarnya tidak. Hati-hati, naudzubillah. Kenapa? Karena nanti innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling dalam. Makanya para sahabat, ya Allah, mereka pada berlindung dari sebatas ria. Apa ria? Ria itu adalah asyirkul asghar, perbuatan syirik yang paling kecil. Tapi di situ tidak syirik yang besar. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia banyak menyalahi janjinya. Nauzubillah. Di sini masalah terasa betul. Ya, makanya ada orang yang memang mau ya dicalonkan oleh umat untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi wakilnya, dia tidak berani banyak berjanji, nggak ngomong janji, cuman menyampaikan beberapa rencana kerja. Ditulislah oleh beliau rencana kerjanya ini, semoga nanti dapat kalau dia terpilih, kata dia bisa melaksanakan tugas-tugas ini. Bapak-bapak tolong dicatat nih janji apanya rencana kerja kita. Ya. Beda kalau udah saya berjanji, enggak, ini rencana kerja kita kalau terpilih. Wa idza tumina khana, dan apabila diberikan amanah ya dia berkhianat. Kalau diberikan amanat, diberikan kepercayaan, dia menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh umat, oleh masyarakat, oleh rakyat kepadanya. Subhanallah. Jadi memang
Kadang-kadang kan para pemimpin, kenapa sih kita kadang-kadang suka dilarang ngaji gitu ya? Karena gini, kupingnya kadang-kadang panas aja dia. Kalau dibacakan hadis ini mereka kupingnya panas aja. Lah kita sebagai asatid, para ulama, para guru, para habaib, bukan benci kepada para penguasa, justru sayang. Biar dia nanti sejak dia diangkat menjadi pejabat sampai akhir hayat husnul khotimah. Karena pemimpin itu kan kalau soleh dan husnul khotimah jaminannya besar banget. Pahalanya gede Pak, ya, pahalanya besar. Ya, itu sering kita sampaikan, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok orang yang nanti pada hari kiamat itu kan semua gunung berterbangan, batunya keluar semua, apinya keluar semua, pasir panas lahar keluar semua gunung. Tidak ada perlindungan sama sekali. Yauma la dhilla, la itu sama sekali tidak ada naungan, tidak ada perlindungan, illa dhillu, kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama disebut adalah imamun adilun, imam yang adil. Nah, imam itu siapa? Ya kita di rumah, imam kita, imam terhadap istri kita dan anak kita, imam kepada diri kita. Adil nggak dengan mata kita ini? Adil nggak dengan kuping kita? Kita berbuat adil nggak dengan tangan kita? Kita berbuat adil nggak dengan kaki kita? Kita berbuat adil nggak dengan perut kita? Dan seterusnya. Jadi kadang-kadang sekali lagi para pemimpin dari tingkat yang paling rendah sampai atas, para ulama itu bukan benci, bukan tidak senang dengan Anda. Pengennya ulama Anda husnul khatimah, masuk surga sama-sama. Bahkan Anda memimpin kami masuk surga. Masuk surga. Jangan kalau Anda masuk surga atau masuk dapat villa besar, tempat villa yang luar biasa kokohnya, tidak hancur, digoyang-goncang dari kiamat, ya kan berarti villa yang luar biasa. Kan tidak sendirian Anda, kami yang mendukung Anda, yang mengingatkan Anda, yang terus memberikan masukan kepada Anda, ya kami akan ikut di belakangnya, kan begitu. Ya kita mah di kamar-kamar belakang juga nggak apa-apa, kalau dalam istana mah ya nggak apa-apa. Nah di situ bapak-bapak, para penguasa, para pemimpin jangan salah paham. Ketika para ulama dengan beraninya, dengan gagahnya menyampaikan Anda melakukan kesalahan, terus Anda jangan marah, langsung jazakumullah khairal jaza, terima kasih ulama, jangan membela-bela diri gitu. Karena nanti kalau Anda cuman pencitraan atau cari muka, terus bohong, berkhianat, kemudian banyak mengingkari janjinya, naudzubillah, tadi kita dapat ayatnya ngeri benar, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, itu yang menakutkan. Nah disinilah sekali lagi para ulama, para habaib, para asatid itu bukan marah, bukan benci, tapi karena sayang kepada Anda, biar husnul khatimah, biar Anda disayang oleh rakyat. Dengan arti sesungguhnya didoakanlah. Kalau misalnya imam meninggal, imamnya bagus kan, pemimpinnya bagus, masya Allah, nangis semua dan mendoakan semua. Tapi kalau tidak bagus, kalau berbuat zalim, berbuat jahat pada yang dipimpinnya, bohong terus, apa kata Anda? Apa rakyat kalau mereka meninggal? Ya alhamdulillah dia mati, begitu ngomongnya. Iya, begitu ngomongnya. Makanya hati-hati begitu, kita ingatkan. Nah kita sekali lagi pengennya dibawa masuk surga oleh imam, oleh pemimpin-pemimpin kita dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling atas. Biarkan Anda duduk di situ, silakan Anda sampai habis jabatannya, silakan. Kita mah tidak pernah menggoyang-goyang, cuma mengingatkan doangan, biar jujur, biar amanah, biar jaga itu kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat sehingga nanti husnul khatimah.
An Abdullah bin Amrin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 catatan, ada 4 hal kalau orang itu ada yang 4 hal pada orang tersebut, pada seseorang, orang itu naudzubillah dikategorikan orang munafik yang murni. Wa man kanat fi khosalat minhunna kanat fihi khosalatun minan nifaq. Siapa orang yang ada satu saja dari 4 yang disebutkan nanti, dia adalah punya sifat kemunafikan 1. Hatta yada'a, sampai dia tinggalkan. Pertama, idza tumina khana, apabila diberikan amanat dia berkhianat. Wa idza haddasa kadzdzaba, kalau dia berbicara bohong. Udah 2. Wa idza ahada ghadar, kalau dia membuat perjanjian dia melanggar perjanjian yang telah dia sepakati. Wa idza khasama fajar, kalau dia bertengkar, ya, fajar, dia berbuat keras dan kejam. Kalau dia bermusuhan, dia bertindak kejam, dia bertindak sadis. Ya kan hal sepele, terus kenapa sampai melakukan tindakan yang kejam? Ini kalau 4 sifat ini ada pada seseorang, nauzubillah, orang tersebut dikategorikan orang munafik yang murni, nauzubillah. Kalau 1 saja ada, nah, itu dia punya 1 sifat munafik yang kalau dia tidak tinggalkan tetap nempel, itu otomatis ya dia nanti akan mendapat sengatan api neraka pula, nauzubillah. Nah, ini kaitannya semuanya dengan iman, bapak-bapak, karena iman itu nanti dari dalam hati kita, ya, dari dalam hati kita. Jadi kalau cuman mulutnya yang ngomong, sosok tampilannya yang oke, tapi hatinya enggak, nauzubillah, nauzubillah. Dan ini banyak sekali dalam kehidupan. Makanya hadis ini banyak diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Takut nanti ada di antara sahabat, ya, sampai sahabat-sahabat itu pada ketakutan. Ya Allah ma ini a'udzubika min syirkil asghar. Ya, riya. Nah, riya itu adalah pencitraan. Pencitraan itu riya bentuknya. Ya, kalau bahasa sekarang mah, kalau kita mah dulu, makanya ada di kampung dulu ada bahasa keriaan. Keriaan itu adalah walimah, pesta. Kadang-kadang 3 hari 3 malam, 4 hari 4 malam, 7 hari 7 malam, mereka keriaan. Itu bukan walimah, itu adalah sudah menampilkan hal-hal yang ingin dipuji dan dibanggakan, bahwa dia adalah orang kaya, orang hebat, orang ini dan itu dulu bahasa keriaan ada, ya. Tapi kalau itu masih tergolong syirik yang kecil. Nah, keriaan itu pengen dipuji, pengen dilihat, pengen dikatakan orang hebat, orang mampu dan seterusnya, itu bentuk syirik kecil. Nah, subhanallah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ini 2 hadis yang terkait dengan masalah nifak. Yang terakhir kita sampaikan, karena sudah makin dekat, tinggal 50-an Ramadan, bapak-bapak, ingat jangan sampai kelupaan. Yang perlu diingatkan keluarga adalah hutang-hutangnya. Jangan sampai utang udah jatuh tempo belum dibayar. Kalau perlu utang belum jatuh tempo sudah dibayar, itu yang utangi seneng. Utang apa nih? Ramadan. Kalau istri kita punya hutang, anak gadis kita punya hutang, ingatkan segera nak dicicil. Udah limit nih. Kalau udah bulan Rajab itu adalah 2 bulan. Kalau dibayar per hari Senin berarti 8 hari tuntas, kalau yang haidnya 7 hari. Kalau dibayar Senin Kemis, bulan Rajab selesai. Nah, bagaimana
Ya, makanya nanti paling lambat ada nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu bukan sekedar baca yasinannya yang sangat penting, tetapi bagaimana utang terbayar. Para ulama dulu sangat bijak. Kan dulu orang kampung hutan tuh kalau mau ke masjid nisfu Sya'bannya ke Masjid Al-Ittihad di Pondok Terong, masjid dekat perguruan Ar-Rahmaniyah. Itu masjid tua. Orang sini kakek dulu uyut kalau sholat Jumatnya ke sana. Nisfu Sya'bannya juga ke sana. Terus ustadz dan ulama di sana nungguin kita yang dari kampung hutan pada jalan kaki, dari kampung panjang pada jalan kaki, dari kampung belah sini pada sono jalan kaki ke sana. Lama kan, memang nama lihat man. Lewatnya kan pinggir galangan yang habis dipopol atau dipopol. Kan becek, lama, kadang-kadang jatuh, masih ditungguin tuh. Nah, sambil nungguin ini ulama dan kiai sangat bijak, jangan pada kongko. Bacalah surat Yasin sampai 3 kali. Tambah dengan surat Al-Kahfi kadang-kadang. Ini kadang-kadang udah dibilang salah wae orang baca Yasin. Enggak. Enggak. Sambil baca ratib, enggak apa-apa, silakan. Tunggu teman-teman. Nah, udah pada datang kelihatannya udah diabsen kan. Kalau dulu mah namanya jangan pun kiai sama murid-muridnya, kita ini anak-anak itu dengan tokoh-tokoh di kampung kenal. Di Kebon Duren itu, Dok Rajab itu kita kenal orang-orang tua dulu di situ. Ada Haji Raing, ada Haji Naing, ada Haji Ambari, ada Haji Asmawi, ada Haji Muhammad yang jadi lurah sepanjang hidupnya. Haji Muhammad itu karena rakyat tidak mau mengganti dia, karena tiap ada orang meninggal mesti bawa beras 7 karung ke rumah yang orang meninggal. Ya, itu Haji Muhammad Allah yarham yang punya sanawiyah negeri itu. Itu kata dia sebenarnya itu wakaf. Subhanallah. Nah, nisfu Sya'ban itu paling terakhir limit udah. Makanya dari Rajab sudah diingatin. Ya. Rajab masuk, ayo Pak ingatkan utang. Jangan sampai utang bertumpuk-tumpuk, la haula wala quwata illa billah. Nauzubillah. Ya. Ini kadang-kadang utang dibiarkan, jangan sampai. Kalau kita mampu bayar utang sebelum jatuh tempo, bayar aja, lebih enak. Lebih enak. Lebih segar. Nah, makanya ini mah udah peringatan lampu kuning nih. Diingatkan. Nah, Bapak-bapak, biasanya istri dan anak-anak gadis, hati-hati. Ya, kita sebagai pemimpin di rumah wajib mengingatkan bayar utang tersebut, karena nanti kalau tidak dibayar udah jatuh tempo itu bertumpuk dan akan ada penalti. Penaltinya apa? Nanti kena penyakit apa? Penyakit sembrono. Udah bisa bayar utang, tar dulu, jangan. Kalau punya penyakit sembrono tidak mau bayar utang, itu nanti orang tidak akan pernah percaya. Nah, Allah nanti kasih penyakit kita orang yang sembrono. Orang sembrono nanti gofil namanya, gofilin. Orang-orang yang lalai, goflah. Nah, kalau jadi orang goflah, nggak akan berhasil. Lalai, kesempatan begitu berharga ditinggalkan, dibiarkan. Nah, enggak. Orang goflah itu orang-orang yang tidak cerdas nantinya. Nauzubillah, kita jangan sampai dikasih penyakit itu. Nah, ini terkait dengan Ramadan yang sudah sebentar lagi kita akan masuki itu. Yang kedua, Bapak-bapak, kita siapkan dari sekarang ini supaya kita bisa mengisi Ramadan besok yang sudah tinggal sekian hari ini, terutama kesehatan fisiknya dan pemanasannya, baca Qur'annya, ya. Kalau kemarin sempat ketinggalan perharinya, sekarang dibaca. Dan nanti di Ramadan lebih kenceng lagi, ya. Udah ada pemanasan dari sekarang, dari Rajab, Sya'ban. Terus yang ketiga, ya kita usahakan disiplin sholat berjamaahnya di bulan Rajab, Sya'ban ini, karena banyak fadilahnya, banyak keutamaan-keutamaannya.
Kita usahakan itu supaya nanti di Ramadan nggak ada yang ketinggalan sholat tarawehnya, nggak ada yang ketinggalan sholat jamaahnya, supaya Ramadan betul-betul kita sambut dengan sambutan yang meriah dan semangat. Jangan tidak ada persiapan. Ya tentunya karena memang masih suasana seperti ini, jadi di Ramadan kita kalau ada rizki ditabung-tabung dikit untuk persiapan Ramadan, supaya di Ramadan kita tidak terlampau menguras tenaga yang akhirnya membuat kita lelah, tidak bisa sholat malam, tidak bisa sholat taraweh. Karena kalau terlampau capek, terlampau lelah, kita tidak bisa sholat malam. Insya Allah itu yang perlu kita sampaikan. Dan pas nanti di hari Sabtu depan, babu qiyami lailatul qadar minal iman, bab pada menyatakan menghidupkan malam Lailatul Qadar bagian daripada iman kita semuanya. Hadisnya nanti akan kita bacakan Sabtu pagi depan. Demikian yang kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, kalau tidak ada kita pamit bersama-sama dari masjid ini. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.